Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang lembaga penyelenggara pemilu. Ini adalah materi yang keenam untuk pelaksanaan SKPP yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lebih singkatnya disebut KPU, Bawaslu, dan DKPP. Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat dengan KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilu di provinsi. Kemudian Pemilihan Umum Kabupaten Kota, yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Kota, adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten Kota. Panitia Pemilih Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau dengan nama lain. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain. Panitia Pemilihan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri. Kelompok penyelenggara pemungutan suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri, yang selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Petugas pemutahiran data pemilih, yang selanjutnya disebut Pantarli, adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutahiran data pemilih. KPU Pusat beranggotakan 7 orang komisioner yang dipimpin oleh panitia seleksi, yang dipilih oleh panitia seleksi, kemudian diseleksi oleh DPR melalui proses fit and proper test. Setelah itu ditetapkan dan dilantik oleh Presiden, sedangkan KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, dan KPU Kabupaten Kota beranggotakan 3 atau 5 orang. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dibantu oleh kesekretariatan, di tingkat pusat dipimpin oleh Sekjen, kesekretariatan diisi oleh tenaga-tenaga baik jalur PNS dan non-PNS. Untuk Aceh, nomenklaturnya adalah Komisi Independen Pemilihan atau KIP. Berturut-turut dari tingkat provinsi sampai tingkat TPS adalah KIP Aceh, KIP Kabupaten Kota, PPK, PPS, dan KPPS. Tugas KPU: merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu, menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih, serta membuat berita acaranya. Menindaklanjuti dengan segala putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang KPU: menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, menetapkan peserta pemilu,
menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU Provinsi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPLN, mengangkat, membina, dan menghentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, dan anggota PPLN, menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekjen KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit data kampanye pemilu, dana kampanye pemilu, dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu, dan melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban KPU: melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengelola, memelihara, dan merawat arsip atau dokumen, serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan laporan periodik mengenai penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR, tembusan kepada Bawaslu. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah atau janji pejabat. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu, menyediakan data hasil pemilu secara nasional, melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan putusan DKPP, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang giliran Bawaslu. Tugas, wewenang, dan kewajiban. Adapun Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu yang disebut dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang disebut dengan Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Kota. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan atau Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan atau Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di kelurahan, desa, atau nama lain. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang disebut dengan Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Pengawas tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan Desa. Komposisi Bawaslu. Bawaslu Pusat beranggotakan 5 orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, Bawaslu Kabupaten Kota sebanyak 3 atau 5 orang, dan Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 orang. Keanggotaan Bawaslu untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota bersifat tetap dengan masa jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.
Sementara itu, untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara bersifat ad hoc. Tugas Bawaslu pertama, menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Kedua, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Yang ketiga, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas pemutahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap, penataan dan penetapan daerah pemilih DPRD kabupaten kota, penetapan peserta pemilu, pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan dana kampanye, pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS, pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU, pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dan penetapan hasil pemilu. Tugas Bawaslu: mencegah jadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan atau keputusan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP, menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakumdu, mengelola, memelihara, merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengevaluasi pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang Bawaslu: pertama, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Kedua, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Ketiga, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Keempat, menerima, memeriksa, memediasi, dan mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindakan pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu LN, mengangkat, membina, dan menghentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten Kota, dan anggota Panwaslu LN, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana disebutkan dalam undang-undang yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Komposisi DKPP yakni terdiri atas 1 orang ex officio dari unsur KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat yang merupakan usulan dari Presiden sebanyak 2 orang dan 3 orang merupakan usulan dari DPR.
seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 155 Ayat 6, bahwa semua keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden. Tugas DKPP pertama adalah menerima aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan kedua, melakukan penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan atas aduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Wewenang DKPP memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Kedua, memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain. Ketiga, memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Yang keempat, memutus pelanggaran kode etik. Kemudian kewajiban DKPP adalah menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi, menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu, bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi, dan menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Demikian materi tentang penyelenggara pemilu. Semoga materinya bermanfaat. Pejuang pemikir, pejuang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.